Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Ada saatnya kita harus pergi, harus berpindah dari tempat kita berdiri. Ada saatnya kita harus pergi, meninggalkan semua yang kita miliki. Pergi bukan berarti tidak peduli. Pergi bukan berarti tak mau tahu lagi. Kadang kita harus pergi untuk selamatkan diri. Kadang kita harus pergi untuk mengupgrade diri. Kadang kita harus pergi untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Kadang kita harus pergi agar lepas dari banyak hal jahat yang menghalangi. Sebagai manusia, kita pasti ingin berada di tempat yang lebih baik. Sebagai manusia, kita punya pilihan dan selalu bisa memilih untuk punya hidup yang lebih baik. Tapi kadangkala, kita takut melangkah pergi hanya karena tak tahan mendengar kritik. Kita tak berani memilih jadi lebih baik karena tak mau diusik oleh publik. Coba jawab dengan jujur. Apakah kita siap untuk pergi dan berjuang menggapai mimpi? Apakah kita siap untuk pergi meninggalkan zona nyaman kita untuk mulai dari awal lagi? Apakah kita siap untuk pergi dan berjuang di tempat-tempat sunyi hanya seorang diri? Apakah kita siap pergi ketika Tuhan dengan jelas berkata, engkau harus pergi? Untuk berkembang dan menjadi lebih baik, kita harus pergi untuk diproses. Untuk bertumbuh, kita harus pergi dari tragedi masa lalu lulus ujian psikotes. Hidup harus dinamis, jangan statis. Apalagi mundur dan berubah menjadi antagonis. Untuk berubah, kita harus pergi dari lingkungan yang tak produktif meski diserang protes. Untuk berubah, kita harus pergi dari pola pikir lama walau air mata harus menetes. Berdoa dan jadilah optimis, buang rasa pesimis, jangan sampai jadi skeptis. Ketika semua terasa sudah membosankan, hati ini menjerit penuh dengan hujatan. Mungkin ini waktunya untuk pergi, entah istirahatkan pikiran atau langsung pindah haluan. Jangan asal pergi tanpa tujuan, selalu awali dengan komunikasi bersama Tuhan. Tanyakan dengan sikap hati yang selalu siap melangkah tanpa bantahan. Siapkan strategi, berlatih agar penuh dengan energi, berani, unjuk gigi. Karena bisa saja saat ini waktu yang tepat untuk pergi. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini.
Keluarga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita angkat suara kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. And all the saints and angels they bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. And all the saints and angels they bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory and all the same. All the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. You are worthy.
Night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day, day and night, oh. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Yeah. You are worthy of it all. For from you are all things. To you are all things. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt your name, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. I exalt thee. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Sebab kau Allah yang terbesar dan termulia. Engkau raja atas segala raja yang layak diagungkan dan dipuji. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar
memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hari Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua haleluya, kami sorakan haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Oh ya,
of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me and I could stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah Bali Blessing ini, dan saya percaya sekalipun lewat online, tapi kehadiran Tuhan, karya Tuhan, even mujizat Tuhan itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Di tempat saudara masing-masing Tuhan sanggup dan Tuhan mampu untuk tetap menjamah setiap saudara. Nah, saya diberi tema yang begitu menggairahkan, yaitu mujizat selalu ada. Saya percaya memang saudaraku mujizatnya tidak pernah berhenti ya. Dalam kitab Ayub saya ingin mengajak saudara untuk kita baca firman Tuhan. Ayub pasal 5 ayatnya yang ke-9 berkata, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Haleluya. Itulah saudaraku, saya percaya Allah kita, Tuhan kita yang kita percaya. Perbuatan yang besar kata firman, yang tak terduga, sesuai dengan kebenarannya yang gak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati. Bagi kita yang mengasihi Dia, dikerjakannya dan serta dikatakan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Itu sebabnya kita percaya sampai hari ini mujizatnya masih berlangsung dalam kehidupan kita, dan tetap Tuhan sanggup untuk mengerjakan dan menyediakan bagi kita semua. Mengapa demikian saudara? Karena saya percaya mujizat adalah merupakan bukti daripada kekuasaan Tuhan. Mujizat Tuhan sebetulnya tidak perlu bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Orang percaya nggak percaya, orang suka nggak suka, orang terima nggak terima, Dia tetap Tuhan. Sama seperti hukum gravitasi, apakah hukum gravitasi itu ditemukan atau tidak, tapi gravitasi kan tetap terjadi. Saudara. Demikian pula dengan Tuhan, Dia tetap Tuhan. Apapun yang terjadi, tapi Dia memang ingin menunjukkan dan membuktikan bahwa Dia berkuasa. Dalam Mazmur 77 ayat yang ke-15 dikatakan, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Bangsa manapun, ya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Allah melakukan keajaiban. Allah menyatakan kuasanya. Karena itu, saudara, kekuasaannya itu tidak tersangkali sebetulnya. Dengan kita melihat apa yang ada di alam semesta ini saja. Dengan kita melihat apa yang ada di dunia ini, di bumi kita, di tempat saudara masing-masing, di Bali saudara. Kita melihat keajaibannya dinyatakan, keajaiban yang secara natural. Ya, tetapi Dia juga melakukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita secara pribadi. Dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 23 sampai dengan 26 dikatakan, manakah lebih mudah? Pada waktu itu Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang lumpuh dan kemudian Dia berkata begini, dosamu sudah diampuni. Dan orang berpikir kalau cuma ngomong gitu aja, pertama mereka bilang, memangnya kamu siapa bisa mengampuni dosa? Tapi kalau cuma ngomong begitu aja gampang. Tetapi kemudian Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Dan Dia berkata, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi, kata Tuhan, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga, haleluya, bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Yesus menunjukkan bagaimana mujizat itu terjadi. Ayat 26 berkata, semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Saya berdoa kita boleh mengalami kebenaran ini juga di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sangat mengherankan, mujizatnya nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya Dia ingin menyatakan kekuasaannya supaya kita melihat itu. Sehingga saya percaya iman kita juga dibangkitkan. Tetapi itu juga merupakan satu bentuk pengalaman pribadi kita bersama dengan Dia.
Kenapa Tuhan rindu, ingin, mau untuk menyatakan mujizatnya? Supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Dia. Ya, dalam Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Karena itu saya percaya dalam setiap mujizat yang Dia kerjakan bagi kita dalam kehidupan kita, Tuhan punya purpose, punya tujuan, punya maksud. Lalu dikatakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Karena itu jangan pernah meragukan. Dia sanggup untuk mengerjakan perkara-perkara yang mustahil di dalam kehidupan kita. Dan untuk apa Dia melakukan itu? Agar supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Dia. Saya yakin kalau saya bisa bertanya kepada setiap saudara yang ada di dalam ibadah ini, berapa banyak saudara yang pernah mengalami mujizatnya? Berapa banyak saudara yang pernah mengalami keajaibannya, kedahsyatannya di dalam kehidupan saudara? Saya percaya banyak saudara yang akan angkat tangan. Saya pun mengalami secara pribadi. Saya mendengar kesaksian-kesaksian yang hebat dalam kehidupan banyak orang. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 26, misalkan ayat 21 dan 22. Firman berkata, karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang. Oleh pertolongan Allah. Dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Saudara, apa yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 26, 2 ayat ini menunjukkan apa? Sebuah pengalaman pribadi yang dialami, saudaraku, oleh Rasul Paulus, ya, yang firman berkata betapa dia melihat bahwa dia, saudaraku, ingin ditangkap dan kemudian karena mungkin dia dianggap bertentangan dengan kepercayaan Judaism pada waktu itu. Tetapi perbuatan Tuhan yang ajaib melepaskan dia dari semuanya itu. Dan itu jadi pengalaman pribadinya dia dengan Tuhan. Stop sampai di situ tidak. Sebab saya percaya Tuhan mengerjakan mujizatnya. Agar supaya apa saudara? Itu jadi kesaksian akan karyanya yang dahsyat, yang ajaib, dan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Supaya tadi firman di depan kita baca, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-10 dikatakan firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan, catat itu, perbuatan yang ajaib. Berulang-ulang tadi kita melihat perbuatan yang besar, perbuatan yang dahsyat, perbuatan yang luar biasa. Perbuatan yang ajaib. Apa itu? Mujizatnya. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat, kata firman Tuhan. Untuk apa Tuhan melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita? Agar itu menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Seringkali kata bangsa dalam Alkitab, kata yang dipakai adalah suku-suku bangsa. Supaya orang melihat, orang yang ada di luar sana melihat. Ketika kita mengalami keajaiban, itu jadi kesaksian. Memang Tuhanmu itu Tuhan dahsyat, Tuhanmu itu Tuhan hidup, Tuhanmu itu Tuhan berkuasa. Tuhanmu itu lebih berkuasa daripada segala ilah yang ada di dunia ini. Apakah ilah-ilah lain tidak bisa berbuat mujizat? Mungkin bisa. Tapi beda, saudara. Karena biasanya kalau ilah lain itu melakukan mujizat dalam tanda kutip, pasti ada harga yang harus dibayar. Tapi Tuhan mengerjakannya bagi kita oleh kemurahannya dan oleh perjanjiannya, kata firman tadi. Roma pasal 15 berkata demikian, ayat 18 dan 19. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku.
yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Tidak ada kata lain. Oleh apa? Firman berkata oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dalam terjemahan seringkali kata-kata ayat yang lain dalam Injil itu dikatakan memberitakan Injil kerajaan sorga. Saya percaya saudara, selalu the gospel of the kingdom itu akan diikuti oleh apa? Tanda-tanda, mujizat, dan kuasa daripada Roh Kudus. Supaya apa? Supaya itu jadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Saudara bertanya, yes. Saudara mungkin berkata yes, saudara kemudian bertanya, bagaimana caranya Pak? Saya boleh alami mujizatnya dalam kehidupan saya. Saudara, bagaimana kalau mujizat itu berlangsung sampai hari ini? Bagaimana mujizat itu bisa datang? Nah saudara, saya mau sampaikan yang pertama, saudara mungkin kaget dengan pernyataan ini. Tapi mujizat itu terjadi saudara, karena ada masalah. Ya, masalah, apa selalu harus ada masalah? Saudara, tolong saudara membaca masalah atau memahami atau mengerti masalah itu dari konteks atau dari pola pikir. Apapun yang kemudian jadi tantangan, jadi rintangan, jadi hambatan, jadi halangan, jadi tekanan, ya, dalam berbagai manifestasi dalam kehidupan kita. Itu adalah pintu, saudara. Mujizat itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Lukas pasal yang ke-7 dikatakan, perhatikan beberapa ayat ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Nain itu artinya pleasure, menyenangkan. Tetapi apa yang terjadi di sana, murid-muridnya pergi bersama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Tuhan melewati sebuah kota yang bernama Nain. Ya, dan kemudian ada satu masalah besar di situ. Kenapa? Ada seseorang yang mati. Kalau mati mungkin usianya sudah cukup uzur, ya, sudah lansia, atau orang mungkin berkata ya memang sudah waktunya, tapi dia masih muda. Ada satu problem lagi, anak muda yang mati ini meninggalkan ibunya yang sendirian, ibunya yang janda, berarti sudah nggak ada suaminya, suaminya juga mati, anaknya juga mati, dia seperti nggak punya masa depan, ada masalah di situ. Tapi mereka berjumpa dengan Tuhan, dan kita tahu kemudian apa yang terjadi. Saudaraku, mujizat kebangkitan Tuhan lakukan buat dia. Dan kemudian saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima dan ayat yang keenam, firman berkata di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Apakah ini masalah? Ya. Apakah ini masalah biasa? Tidak, ini masalah besar. 38 tahun lamanya sakit. Sekali lagi terjadi perjumpaan. Seperti tadi anak muda yang mati itu, janda yang menangis itu, terjadi perjumpaan antara mereka dengan Tuhan. Demikian pula terjadi perjumpaan dalam Injil Yohanes 5 ayat 5 dan 6 ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, nomor satu saya mau beritahu saudara, Tuhan melihat kepada saudara. Nomor dua, ia tahu saudara apa yang sedang saudara alami. Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi kalau saudara bertanya kepada saya, mau enggak Tuhan mengerjakan mujizatnya? Dia mau. Ya, dia mau saudara. Dan kita lihat bagaimana semua mereka memiliki masalah, tetapi puji Tuhan di tengah-tengah masalah itu, tekanan itu, hambatan itu, terjadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Karena itu hari ini dimanapun saudara berada, sementara saudara mengikuti
Bali blessing ini saudara, pastikan di tempat di mana saudara berada, di rumah saudara kah? Atau mungkin di kamar saudara, apakah saudara sedang bersama-sama dengan keluarga, ataukah saudara sendirian, pastikan terjadi perjumpaan hari ini antara saudara dengan Tuhan Yesus. Karena perjumpaan dengan Dia, itu akan akan menciptakan saudara, mujizat itu dalam kehidupan kita. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, ya, beberapa bulan, tahun lalu ya, let's say kalau dengan hari ini ya sudah setahun lebih, maaf ya, bukan beberapa bulan, udah 1 tahun lebih. Dan pada waktu itu saya baru selesai sebetulnya operasi pita suara. Operasi pita suara aja saya udah dapat mujizat pemeliharaan Tuhan. Ya, tapi kemudian satu hari ketika saya pulang di dalam perjalanan dengan istri saya pada waktu tiba-tiba pinggul saya sebelah kanan sakitnya minta ampun. Saya pikir karena saya keseliut, tapi saya nggak ada jatuh, saya nggak ada mungkin terkena sesuatu. Pinggul saya tiba-tiba sakit. Dan itu terjadinya siang hari, makin sore makin sakit. Akhirnya di dekat rumah saya ada rumah sakit ortopedi, saudara. Saya pergi ke sana dan dokter spesialis ortopedi itu dokter tulang ya saudara. Dia bilang kalau menurut kami ini ada radang di peradangan seperti di bagian pinggul saya. Lalu diterapi sama dia, kasih obat ya. Tapi itu enggak menolong saudara. Itu enggak menolong. Dan singkat cerita itu sudah melewati beberapa, sampai saya sempat ada satu tempat pijat atlet ya. Jadi khusus kalau ada atlet-atlet yang kemudian mengalami itu ada sertifikasi khusus. Saya pergi ke sana dan itu juga tidak menolong. Dia sendiri heran kenapa kok kemudian ini bukan karena menurut saya Pak, dia memang ngomong ini bukan karena peradangan pada pinggul Bapak, tidak. Ya. Lalu akhirnya ada salah satu jemaat kami yang di Surabaya kemudian Pak kayaknya Bapak harus ke salah dokter, bukan dokter tulang atau pijet atlet tapi pergi ke dokter syaraf. Dan singkat cerita saya ke sana dan itu memang prosesnya sangat menyakitkan. Saya masih ingat saudara, sebelum kemudian diambil tindakan di rumah sakit di Surabaya, saya harus pelayanan pada waktu itu ke Banjarmasin ya. Dan hari Minggu itu waktu saya bangun dan pagi itu saya mandi dan mempersiapkan diri untuk pelayanan. Sakit sekali. Tapi saya kerjakan pelayanan yang dipercayakan. Dan saya duduk sambil khotbah sambil duduk ya saudara. Pulang hari Senin sampai di Surabaya ke rumah dan kemudian dokternya bilang Bapak harus langsung ke rumah sakit untuk diambil penanganan. Ini mau tidak mau harus di MRI supaya kita tahu persis apa yang sedang terjadi di pinggul Bapak. Dan singkat cerita hasil MRI keluar dan dia berkata ini rare case ya, kasus yang sebetulnya jarang. Jadi yang terjadi begini Pak, dia cerita. Saya jarang alami ini. Yang terjadi adalah begini, itu di antara tulang belakang, ruas tulang belakang itu ada bantalan ya saudara. Bantalan itu seperti plastik bungkus begitu yang di dalamnya itu ada gel dan ini ada sobek di bungkusnya ini sehingga gelnya ini seperti kalau saudara pencet itu odol ya sikat gigi itu gelnya itu keluar dan gel yang keluar itu kemudian menekan syaraf yang ada di bagian tulang belakang. Lalu saya bilang bagaimana solusinya? Solusinya ada 2, dioperasi atau diambil tindakan. Dan saya tidak menyarankan operasi karena rumit, biayanya juga besar sekali. Ya, saran saya adalah diambil tindakan. Diambil tindakan itu di flash, ya saudara. Di flash itu dimasukkan jarum di tulang belakang ini dan kemudian disemprot begitu. Nah, yang saya tidak menyadari dan memang dokternya ada info ya, bahwa tindakan itu akan sangat menyakitkan sekali. Karena ketika tindakan itu diambil, nggak boleh dibius. Saya persingkat lagi saudara, ketika tindakan itu diambil dan dokternya mulai nge-flash itu ya, dia bertanya kepada saya, Pak kalau sakit tolong ngomong ya. Dan ketika dia nge-flash, saya tidak rasakan apa-apa, cuman ada seperti kesemutan dikit-dikit gitu. Itu pun nggak intens ya, dikit-dikit.
Lalu dia tanya, sakit Pak? Saya bilang enggak. Teruskan aja dok. Saya teruskan ya, kalau sakit ngomong Pak. Saya persingkat lagi nih saudara, berapa kali dia tanya sama saya. Lalu dia bilang, saya heran, kok Bapak ini kuat sekali, kok hebat sekali. Saudara, saya baru tahu bahwa sebetulnya proses itu akan sangat menyakitkan. Hari itu saya menerima mujizat. Dokternya bilang ini, saya tanya, kenapa kok bisa begitu dok? Dia bilang, saya nggak bisa ngomong apa-apa Pak, ini kasih karunia. Dia pakai istilah kasih karunia, saudara. Ya, tapi saya percaya itu mujizat Tuhan. Kenapa? Karena memang berapa hari itu sementara saya menunggu untuk di MRI dan diproses. Saya berdoa dan berdoa dan berdoa. Saya minta mujizat dan Tuhan mengerjakannya. Tapi startnya dari mana? Dari masalah. Ya kita nggak perlu minta masalah untuk mujizat terjadi. Tapi juga seperti yang tadi saya cerita, saya berdoa dan saya menaruh iman saya terhadap setiap janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8, Alkitab berkata, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Lihat itu, dan aku telah mendengar seruan mereka. Berdoa itu artinya kita berseru kepada Dia yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Lihat, mereka punya masalah besar, mereka ada dalam perbudakan, dan mereka ditekan, diperlakukan dengan tidak benar, kesengsaraan, kata yang dipakai. Dan mereka berseru kepada Tuhan, aku mengetahui, lihat ini saudara, penderitaan mereka. Menderita mereka. Dan mereka berseru. Sebab itu, lihat saudara, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka berseru dan mereka menaruh iman mereka. Atas apa saudara? Atas janji Tuhan kepada keturunan Abraham. Bahwa Tuhan akan membawa keturunan Abraham ke suatu negeri yang terjanjikan itu, yang berlimpah susu dan madunya. Mazmur 145 ayat 18 dan ayat 19 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 19 berkata, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak, mereka minta tolong. Mendengarkan teriak, mereka minta tolong. Dan menyelamatkan mereka. Apakah perbuatan Tuhan membebaskan Israel dari Mesir itu merupakan sebuah mujizat? Oh luar biasa saudara. Mujizat yang besar. Ya, malam itu saya ingat bagaimana saya berdoa dan berdoa. Malam sebelumnya juga, Tuhan kalau boleh. Kita akan diajari ya saudara oleh Pak Arifin yang berulang kali saya dengar senior pastor kita. Kalau boleh Tuhan. Saya bilang kalau boleh Tuhan. Tuhan satu one word, just say one word ya. Satu ucapan aja dari Tuhan. Menyelesaikan semuanya. Saudara, saya berdoa. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Memang enggak kemudian besoknya ketika dokter itu ambil tindakan. Oh kembali ajaib Pak, kembali Pak. Itu memang kalau boleh begitu Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan saya percaya sesuatu. Karena dokter dan 2 orang asistennya itu mereka terheran-heran, terkagum-kagum. Kok Bapak bisa gak rasa sakit? Dan saya dengar dari cerita dari salah seorang pekerja kita yang bilang, Pak ada teman saya yang mengalami kayak gitu. Teriak-teriak kesakitan. Dan Matius 15 ayat 28, satu ayat lagi saudara. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Mujizat terjadi. Lewat apa? Lewat doa dan lewat apa? Iman percaya kepada setiap janji Tuhan dalam kehidupan. Saya masih ingat saudaraku cerita dari dekan sekolah Alkitab saya namanya Ken Malmin ya. Ken ini pada waktu sekolah duitnya nggak terlalu banyak, masih sekolah Alkitab. Lalu satu hari dia harus beli buku-buku
Dan memang kalau belajar kan perlu buku saudara. Dan dia nggak punya uang. Ya lihat, start dari masalah. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia mulai berdoa, bergumul, Tuhan gimana caranya? Kalau saya nggak ada buku, saya nggak bisa ngerjain tugas. Kalau saya nggak bisa ngerjain tugas, gimana dong saya menyelesaikan studi saya? Dan satu hari, saudara, ketika kemudian dia dalam pergumulan itu ada satu impresi. Saudara percaya hari ini Tuhan bicara dengan kita? Ya, Tuhan tetap bicara. Tuhan kita bukan Tuhan yang bisu, dia Tuhan yang hidup. Punya mata melihat, punya telinga mendengar, punya mulut berbicara. Punya tangan, kaki, sanggup untuk melakukan kehendaknya, setiap kehendaknya. Dan Brother Ken dapat impresi, kamu pergi ke toko buku, ambil buku-buku yang kamu perlu, dan Tuhan bilang aku akan ngatur. Singkat cerita saudara, dia ambil buku-buku itu, stack of books dia bilang, dia bawa, ya 1 semester cukup banyak bukunya saudara. Dan dia antri di kasir itu. Orang pertama lewat, orang kedua lewat, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Saya lupa sampai orang keberapa, tapi setelah itu dia. Dan dia keringat dingin karena tidak ada tanda-tanda. Seringkali ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang seperti mujizat, kita pengen tuh langsung saudara. Kita pengen tuh ketika ambil buku langsung mujizat terjadi. Kita ambil buku langsung ada orang yang bilang, biar saya yang bayarin. Tapi betul-betul imannya diuji saudara. Udah kurang 1 orang. Dia sudah tergoda sekali untuk, ketinggalan 1 saya mesti. Tapi impresi itu begitu kuat. Suara hati, ya, suara yang ada di dalam dirinya. Stay. Ya, keep believing, keep trusting. Dan singkat cerita sampailah dia di depan kasir itu. Dan dia sudah tidak bisa mundur lagi saudara. Dan dia bilang, udahlah kalau memang malu ya malulah, mungkin saya salah dengar. Tiba-tiba seorang bapak tepuk pundaknya. Saudaraku, pak. Lalu dia toleh, yes sir. Dia bilang, let me pay for you. Let me pay. Ya, dia tergerak, biar saya bayarin berapa. Dia bilang sama kasirnya, jadiin 1 aja sama saya punya. Wow, mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi pada waktu yang tepat. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kadang-kadang kita perlu berdoa tidak sendirian tapi bersama-sama juga. Karena itu perlu komsel, perlu komunitas saling mendoakan, saling mendukung. Saudaraku, supaya kamu sembuh kata firman. Lalu ditutup dengan itu, doa orang benar. Bukankah kita orang benar? Yang kedua, bila dengan yakin didoakan. Yang ketiga, dikatakan sangat besar kuasanya. Tapi saudara juga perlu ngerti yang terakhir. Tentang kedaulatan Tuhan. Bagaimana mujizatnya dikerjakan pada waktunya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Dan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat berkata, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kuasa dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kita nggak bisa dikte Tuhan, kita nggak bisa paksa-paksa Tuhan. Saudara, yang kita lakukan adalah Tuhan itu tadi. Yesus bilang, jikalau cawan ini dapat lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendaknya. Saudara tahu, caranya, waktunya, kehendaknya, itu adalah yang terbaik untuk kita. Hari ini mungkin kita belum melihat mujizat terjadi. Hari ini apa yang kita harapkan mungkin tidak sesuai dengan yang kita mau. Atau bahkan mungkin tidak terjadi. Tapi percayalah saudara, bahwa di ujung semuanya, dia mengerjakan yang terbaik buat kita. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Ia mengabulkan doa kita. Yang penting mintanya benar, caranya benar, dan untuk sesuatu yang benar saudara. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, lihat ini, menurut kehendaknya. Menurut kehendak. Apa maksudnya menurut kehendaknya? Yaitu tadi, sesuai dengan caranya, biar Tuhan yang atur, terjadinya pada waktu Tuhan, dan sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Tapi apapun yang terjadi, saudara, mujizat selalu ada. Dan mujizat itu terjadi sesuai dengan
kehendaknya. Caranya, waktunya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Janji firman-Mu itu iya dan amin. Kami meletakkan iman kami. Bukan pada sesuatu yang tidak berdasar. Tapi kami meletakkan iman kami pada sesuatu yang sure foundation. Dasar yang teguh, dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Yaitu janji-Mu sendiri. Kalau ada di antara saudara hari ini yang saudara membutuhkan mujizatnya, membutuhkan kuasanya, membutuhkan jamahannya, lawatannya. Apapun yang sekarang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu masalah ekonomi. Apapun itu saudara, mungkin itu masalah hubungan. Angkat tangan saudara bersama. Taruh satu tangan saudara di dada saudara. Angkat tangan saudara bersama-sama dengan saya. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Kami percaya dimanapun kami berada. Dalam keadaan apapun, Tuhan Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh waktu, oleh keadaan. Engkau hadir bersama-sama dengan umat-Mu. Dan hari ini kami berdoa di dalam iman percaya kami. Untuk semua yang diperlukan, dibutuhkan. Tuhan, Engkau pembuat mujizat. You are a miracle worker sampai dengan hari ini. Kalau dulu Engkau melakukannya, hari ini pun Engkau melakukan. Kalau Engkau melakukannya untuk hamba-Mu, Engkau melakukannya untuk hamba-hamba-Mu yang lain. Engkau melakukannya untuk anak-anak-Mu yang lain. Engkau juga melakukannya untuk saudara-saudaraku yang ada di rumah yang sekarang sedang membutuhkan. Mujizat apapun yang dibutuhkan. Di dalam nama Yesus. Oleh kehendak-Mu, pada waktu-Mu, dan dengan cara-Mu. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini juga kami percaya Tuhan sanggup untuk melakukannya. Tuhan sanggup untuk mengerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Percaya saudara. Dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati saudara. Keep believing. Keep trusting. Dan taruh iman saudara di dalam Dia. Yang lebih besar daripada apapun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.